penggalan. Pada modal penggalan ini hanya terbatas kepada satu mata pelajaran saja, sehingga untuk contoh pengaplikasiannya adalah setiap subtopik dijelaskan kepada setiap pertemuan atau setiap jam yang berbeda-beda. Untuk modal pembelajaran yang kedua yaitu modal keterhubungan. Modal ini memiliki karakteristik yaitu butir-butir mata pelajaran tersebut dapat dipayungkan ke induk mata pelajaran tertentu. Misalnya untuk pengaplikasiannya adalah guru menjelaskan tentang konsep pecahan desimal, kemudian menghubungkan untuk pengaplikasian materi uang. Untuk model yang ketiga ini adalah model sarang, yaitu model yang memadupadankan aspek kognitif dan juga psikomotorik, sehingga tujuan dari model ini adalah menanamkan sebuah konsep tetapi juga aspek keterampilan menjadi satu kesatuan. Untuk pengaplikasiannya yaitu dapat berupa mengembangkan sebuah puisi, dan untuk kognitif juga psikomotoriknya adalah dari sub-sub topik yang akan dipelajari dalam mengembangkan puisi tersebut. Untuk model yang selanjutnya yaitu model urutan. Untuk model urutan ini adalah pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang disusun secara paralel. Sehingga untuk contoh pengaplikasiannya adalah misalnya untuk mata pelajaran sejarah, sehingga pada mata pelajaran sejarah itu harus ada topik-topik atau kejadian-kejadian yang harus berurutan, sehingga pada kejadian-kejadian yang berurutan itu dapat dipadukan menjadi pembelajaran pada alokasi jam yang sama. Untuk model pembelajaran yang selanjutnya yaitu model bagian. Pada model ini memiliki karakteristik yaitu menggabungkan dua materi pembelajaran yang terdapat pada dua mata pelajaran yang berbeda namun memiliki materi yang sama. Sehingga untuk contohnya yaitu misalnya menggabungkan mata pelajaran IPS dan juga PKN. Dalam butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan di mata pelajaran PKN dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, misalnya PSBB dan sebagainya di dalam mata pelajaran IPS. Untuk model yang selanjutnya yaitu ada model jaring laba-laba. Untuk model ini memiliki karakteristik yaitu mempersiapkan pembelajaran dengan menentukan dasar pada tema sehingga menentukan tema sentral, kemudian perumusan tujuan pembelajaran dan penentuan alat dan media pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk contoh pengaplikasiannya ini karena tujuan pembelajaran ini disusun melalui penjabaran kompetensi dasar, yaitu contohnya dalam mata pelajaran IPA. Yang pertama misalnya untuk tema yaitu menyebutkan nama bagian-bagian tubuh. Untuk yang kedua dapat menceritakan kegunaan bagian-bagian tubuh atau menyebutkan anggota gerak tubuh. Untuk model berikutnya yaitu model kalur. Model kalur ini memiliki karakteristik yaitu guru lebih mendorong menjaga isi pelajaran tetap utuh, sehingga guru membuat target atau sebuah prediksi dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang bersifat keterampilan. Untuk contohnya misalnya dalam pelajaran matematika atau sains, guru memiliki target untuk membuat prediksi dalam percobaan di laboratorium tersebut, sehingga kejadian-kejadian atau seluruh kegiatan yang membentuk suatu uraian keterampilan yang bersumber dari lintas berbagai mata pelajaran. Untuk model berikutnya ini terdapat model keterpaduan. Untuk karakteristik dari model keterpaduan ini adalah merupakan sebuah perpaduan dari sejumlah topik mata pelajaran yang berbeda namun memiliki sebuah esensi yang sama dalam topik tertentu. Misalnya, untuk penerapan beberapa mata pelajaran sehingga mengajarkan beberapa topik mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, seni budaya ataupun IPS. Untuk model selanjutnya yaitu ada model celupan. Untuk karakteristik model ini adalah menyaring dan memadukan berbagai pengalaman sehingga siswa dituntut untuk memanfaatkan pengalaman tersebut. Untuk contohnya yaitu misalnya untuk bagi siswa kelas 4 SD saat melaksanakan ulang tahun Republik Indonesia, misalnya merancang sebuah pesawat terbang yang seimbang kemudian dipamerkan kepada masyarakat sehingga pengalaman tersebut dapat bermanfaat bagi
bagi kehidupan sehari-hari. Untuk model yang terakhir, terdapat model jaringan, yaitu model yang memiliki karakteristik perpaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi. Misalnya, untuk sebuah siswa yang sedang melaksanakan praktik keterampilan membuat pesawat terbang dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia, sehingga dalam kegiatan tersebut siswa dapat mengadakan studi lapangan dalam situasi, sehingga studi lapangan tersebut dapat berubah-ubah sesuai kondisi dan konteks yang berbeda-beda.